Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semuanya, dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian, kapanpun itu, dan dimanapun itu, saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang kembali di video-video saya. Setelah sekian lama, sekian banyak saya mengupload video saya yang tidak berfaedah, tidak berguna mungkin menurut kalian semuanya. Tapi harapan saya, semoga video-video saya menghibur kalian semuanya dan menginspirasi kalian semuanya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Begitu juga ya, jangan lupa sikat gigi. Canda teman-teman. Jangan lupa untuk kalian semuanya senantiasa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap bersyukur, tetap kalian merasakan yang namanya kebahagiaan hidup. Semoga diberikan kesehatan. Tak lupa juga semoga kalian semuanya semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada, dari arah manapun yang tak terduga, dari depan, belakang, kanan, samping, atas, bawah, dari segala arah penjuru dunia mata angin kehidupan. Semoga rezeki kita semuanya diberi kelancaran. Amin. Ya, setelah video-video saya yang lalu, saya berbagi cerita. Di video kali ini saya akan berbagi cerita yang sedikit berbeda. Ya, saya bercerita bulu kucing. Canda. Ya, jadi aku ingin bercerita kisah pribadi. Ya, ini mungkin buat kita bercanda-bercanda ada ya. Kita bercanda aja. Masa tiap hari kita ngobrolin bahan-bahan yang serius dalam kehidupan, sesekali kita bercanda lah, biar kita tidak terlalu pusing ke bawah bagaimana rumitnya kehidupan, rumitnya dalam menggapai segala hal. Yang mungkin kehidupan itu realitanya tidak seindah yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Akan tetapi apapun yang akan terjadi suatu saat nanti, semoga itu yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman, kebetulan tuh ya teman-teman, aku kebetulan gimana ya ya ini teman-teman, di video kali ini tidak ada judul sama sekali. Saya hanya ingin bercerita tentang yang namanya kapan sih dapat jodoh? Dapat jodoh Caela. Ya. Ini itulah teman-teman. Jadi gini teman-teman, aku kemarin tuh habis WC sama temen aku yang satu SMA. Dia lagi sakit. Wih, sedih teman-teman kalau rasanya ada teman kita yang sakit, apalagi sahabat kita ya gak. Dia itu udah aku anggap sebagai saudara saya sendiri. Waktu aku SMA, aku pernah bolos sekolah, tapi aku pura-pura pakai surat, dan surat itu keterangannya sakit. Tiba-tiba yang lainnya cuman VC, langsung aku nggak masuk tuh ya. Aku langsung di VC sama teman-teman yang di sekolah. Malah dia juga selain VC. Aku nggak habis pikir teman-teman. Di saat itu juga waktu sekolah pulang, dia langsung beli buah langsung datang ke rumah aku. Dia ngejenguk aku. Dikira aku sakit beneran. Padahal aku cerdas. Aku nggak mau alpa, sehingga aku membuat surat keterangan sakit. Padahal aku nggak sakit, untuk aku istirahat di rumah karena bosen, nggak suka dengan mungkin acara yang terjadi pada waktu itu di sekolahan. Ya, aku singkat cerita, semalam aku VC dengan dia, aku ngobrol-ngobrol dengan dia. Dia kan sedang sakit. Kebetulan aku merantau nih, aku sekarang merantau. Dia tetap di kota asal kita di Kediri, Jawa Timur.
Aku sekarang sedang merantau di Tangerang. Udah beberapa minggu, beberapa bulan dia sakit, aku nggak bisa jenguk, nggak bisa pulang karena memang tuntutan pekerjaan. Tapi ya sebisa mungkin kita tetap VC, kita tetap chatting, kita tetap menelpon, saling mengobrol, saling berkomunikasi. Persaudara kita jangan sampai terputus semuanya, baik dimanapun kalian semuanya, siapapun kalian, kita bisa menjadi saudara, bisa menjadi keluarga, asalkan kita semuanya bahagia. Jangan hidup dengan rumit, jangan hidup banyak musuh, jangan hidup dengan mencari musuh, tapi hiduplah dengan mencari teman, saudara, dan kebahagiaan, perdamaian. Singkat cerita lagi, aku kemarin tuh telepon sama dia, aku bercanda, hey bro, ya hey bro, padahal bahasanya nggak gini, tapi aku so asik nih ceritanya di video ini. Aku, hey bro, gimana kabarnya? Dia jawab, bagus bagus bagus. Bagus, beneran udah bagus. Ya bagus tapi masih lemes. Lo kalau sakit mulu tinggal pilih nih, milih sakit apa milih gue tonjokin. Gue bilang gitu. Kalau lo sakit terus, gue kasih pilihan, lo mau sakit apa pilih gue tonjokin. Dia gitu. Lo milih sembuh apa milih sakit tapi gue tonjokin. Gue bilang gitu. Dia bilang ya milih sembuh lah ya, makanya cepat sembuh ya. Aku bilangin gitu, makanya cepat sembuh. Jangan banyak pikiran dalam kehidupan. Sekiranya kita banyak keinginan tapi jangan banyak pikiran. Kebetulan dia kan terserang dalam pikirannya, dia frustasi karena banyak pikiran, banyak target, banyak yang dia inginkan gitu teman-teman. Saya tidak menyebutkan inisialnya, tapi ini kisah nyata saya sebarkan, saya membagikan momen untuk kalian semuanya sehingga bisa memotivasi kalian bahwa teman bisa menjadi saudara, teman-teman. Rock and roll ya. Apaan coba, konten gak penting, skip aja. Ya gitulah teman-teman, aku tanya gitu, aku semangatin, jangan banyak pikiran. Sekiranya kalau kamu mampu menjalani semuanya yang kamu inginkan, maka lakukanlah. Tetapi ketika kamu tidak mampu melakukannya, maka jangan kalian lakukan itu. Kenapa? Karena jika kalian melakukan itu semuanya, tetapi fisik kalian, hati kalian, pikiran kalian, mental kalian tidak kuat, nanti kalian akan terganggu, kamu akan tersakiti sendiri, kamu akan capek. Kalau memang orang tua kamu menginginkan kamu kuliah, harus lulus kuliah, dan juga kenalan kamu, siapa namanya, privasi lah, aku nggak bisa menyebutkan ini, dia menyuruh kamu kuliah, maka kuliahlah. Tapi ingat, takaran kamu hanyalah kamu yang mengetahui, orang lain tidak mengetahui bagaimana takaran kamu. Kemampuan kamu yang menyadari kamu sendiri. Ketika pikiran kamu lelah, hati kamu capek, kamu yang menyadari. Kamu mungkin bisa meminta solusi dari orang lain, tapi orang lain tidak mungkin bisa mengerti bagaimana perasaan kamu pada saat itu. Tidak bisa merasakan. Bisa mengerti tapi tidak bisa merasakan. Bisa mengerti tapi tidak bisa mengetahui bagaimana keinginan kita yang sebenarnya. Ya bisalah mengerti apa keinginan kita, tapi ya pasti yang namanya yang mengalami dengan yang memberi saran berbeda pandangan gitu. Ketika kamu ingin melakukan itu semua, ya aku bilangin, lakukanlah ketika kamu kuat. Tapi ketika kamu tidak kuat, tidak usah dipaksakan. Kamu belajar bisa dimanapun bro, kamu belajar bisa dimanapun. Otak belajar itu nggak harus di sekolahan formal. Ketika kamu ingin belajar, kamu bisa belajar privat. Kalau memang pembelajaran kamu yang kamu tuju itu ada ilmunya, bukan ijazahnya. Kecuali kamu yang kamu kejar adalah ijazahnya. Kalau kamu mengejar ijazah, maka kejarlah, kamu harus kuliah. Tapi kalau kamu tidak mengejar ijazah, kamu hanya mengenal ilmu, karena dia teman saya memang dia hanya ingin mengetahui ilmunya, bukan minta ijazahnya, maka saya bilang belajarlah dengan berjalan. Sekiranya kamu di kuliah tidak bisa mempelajari dengan itu semua, maka belajarlah sambil berjalan. Kamu bisa refreshing dengan bekerja, dengan sambil apa. Nanti kamu juga bisa berlibur gimana. Kamu bisa privat belajar dimanapun. Belajar tidak mengenal namanya waktu, usia, dan dimanapun, kapanpun itu tidak mengenal. Kapanpun kita mulai belajar, berapapun usia kita, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, itu tetap boleh kita belajar. Asal tanda titik,
Yang kita tuju adalah ilmunya, bukan ijazahnya. Tapi kebanyakan orang sekarang ini dia mengejar ijazahnya, titelnya, dengan prinsip ijazah memang berguna untuk pekerjaan, sangat berguna untuk pekerjaan. Itulah mindset manusia yang sekarang ini sedang salah. Ijazah itu bukan berarti ketika kita memiliki ijazah kita bisa memiliki kemampuan ini. Akan tetapi ketika kita memiliki kemampuan ini, bisa jadi kita tidak usah memerlukan ijazah, tapi kita menguasainya. Dia saya bilangin, ketika kamu tidak bisa, ya udah hentikan. Kamu bisa sambil apa yang lain. Yang penting kamu enjoy, kamu sehat dulu. Belajar bisa sambil berjalan. Untuk orang tuamu, maka kecewakanlah saat ini. Ketika kamu mengecewakan orang tuamu saat ini karena kamu keluar dari kuliah, maka itu lebih baik. Karena kamu mengetahui kapasitas kamu, pikiran kamu terlalu frustasi karena dituntut monoton untuk belajar dan belajar. Aku tahu kebetulan teman saya ini 24 jam dia belajar terus, teman-teman. 24 jam, bayangin. 24 jam dia belajar, kalau nggak gitu dia bekerja tapi sukarela. Jadi dia bekerja tapi tidak minta upah. Dia ikut bekerja orang tapi tidak minta upah. Dia hanya ingin membantu dan ingin mengetahui ilmunya. 24 jam dia belajar apapun itu pembelajarannya, bukan hanya di sekolah, akan tetapi di lainnya dia pelajari. Aku bilang, ketika kamu nggak bisa maka nggak usah terlalu dikejar target. Kamu belajar bisa sambil berjalan. Ketika kamu tidak kuat, kamu bisa yang namanya memberitahu orang tua kamu, aku nggak kuat dulu. Itu lebih baik daripada kamu memaksakan terus kamu nantinya ada apa-apa, justru itu akan menjadi beban untuk mereka. Dia setelah sekian ngobrol, intinya tadi saya sampaikan kepada dia, akhirnya orang tuanya datang. Aku ngobrol, aku ngobrol sama orang tuanya dia. Ya, itu teman saya kan, kebetulan anaknya dia namanya Jerian nih. Bu, itu Jerian kenapa sakit? Aku bilang gini, itu dia Jerian udah 2 kali. Kenapa dia sakit? Karena dia udah 2 kali ditikung sama orang. Aku bilang begitu. Dia 2 kali ceweknya yang sudah lama dipendam, disimpan, ternyata diambil orang. Ketawa semuanya. Teman aku ketawa, ibunya ketawa. Terus giliran aku malah diserang balik sama ibunya ini langsung gini, oh iya mas, benar kamu makan ya? Iya makan bu. Makan apa? Kamu kesini aja, di sini ada ikan asin, ada telur asin, ada bebek, ada ayam, ada sosis, ada bakso, ada mie ayam. Sini aja mas, nggak apa-apa. Aku bilang, ya bu, kapan-kapan nanti kita aku main ke sana sama Jerry, aku nginep ke sana, masa si anak ibu aja yang nginep di rumahku nggak pernah nginep di rumah ibu. Ya kebetulan aku kan pernah nginep di rumahnya teman aku ini, tapi di rumahnya yang satunya yang di orang tuanya belum pernah. Aku bilang gitu, ya. Aku bilang setelah berbincang sekian lama, akhirnya si teman aku bilang, ya kasihan aku intinya disakitin terus-terusan toh. Dia akhirnya bilang, ya kasihan gitu. Aku bilang, ya nasib dah gitu. Aku bilang, itu Jerian udah mau, aku langsung bilang ke ibunya tuh, itu Jerian udah mau nikah terus bu. Dia ketawa tuh si ibunya sama temen aku tuh ketawa. Akhirnya si Jerian itu katanya bilang, ya katanya cepet-cepetan siapa yang nikah. Aku ketawa tuh, enggak aku gitu gitulah saya berbincang. Akhirnya singkat cerita langsung ibunya gini, ya mas, kamu kalau mau nikah nikah aja nggak apa-apa, tapi disiapin dulu mentalnya, kemampuannya gitu. Aku bilang, calonnya belum ada bu. Calonnya belum ada bu, pacar aja nggak ada, kenalan nggak ada, jangan bilang nikah, usia saya masih muda. Akhirnya gitu. Dan singkat cerita ibunya temen aku langsung bilang, ya udah, di sini banyak keponakan aku, di sini banyak anaknya teman-teman aku kan. Sebelumnya aku pancing tuh, ya udah bu, kalau aku kan nggak ada kenalan nih,
boleh dikenalin sama anaknya temen ibu gitu, aku bilang gitu kan sama ibunya temen aku tuh di VC. Akhirnya si ibunya temen aku bilang, ya udah aku kenalin sama sepupu, sama apa namanya, anaknya saudara-saudaraku, karena aku kenalin sama anaknya sepupu aku, keponakan aku gitu. Wah, aku ketawa sama dia, aku ketawa sama si ibunya, sama si temen aku, ketawa semuanya di telepon. Dan singkat cerita akhirnya dia juga bilang, ya udah gitu Mbak, ini juga banyak anaknya teman-teman aku, tinggal pilih, kamu pilih yang mana katanya, yang penting kamu aja yang disiapin, aku gitu ya. Ketawakannya, aku belum siap Bu, maaf. Kita ketawa semuanya, kita mengobrol. Gua masih umur segini disuruh nikah, bayi. Ih, rambut gue keren cuy. Masih umur 21 bre, udah pengen nikah aja. Jangan jangan dulu, belum pantas ya. Tapi menurut kalian gimana teman-teman? Muka aku ini umur 21 yang seperti saat ini, baru 21 ya. Di video ini dibuat itu Desember tanggal 10 kalau nggak 9, dan atau enggak 12, nggak tahu deh, kalau nggak 10 ya 11 Desember 2021. Dan aku umur 21 itu kemarin tanggal 13 November. Di usia aku yang sekarang, menurut kalian wajahku gimana? Terlalu ketuaan, atau terlalu boros, atau awet muda, atau tampan, ataukah manisnya? Bercanda teman-teman ya, ngobrol-ngobrolan nggak jelas ya, untuk kita bercanda semuanya. Masa hidup bikin rumit mulu, pusing. Ya udah, jangan pusing-pusing, kita makan, kita waktunya makan seadanya. Kalau lagi ada enak, ada rezeki, kita makan enak. Kalau nggak ada, untuk kalian semuanya sedang kesusahan, ya udah dimakan aja seenaknya, seadanya, dengan ikhlas, hati ikhlas, nikmatin. Gua juga pernah di posisi kalian, gua nggak bisa jajan, gua nggak bisa makan pun nggak ada apapun kecuali tempe, kecuali tahu. Kalau ada nasi ya nasi doang, aku goreng, aku akan digoreng agar kerasa enak. Kalau kadang juga lauk cuma tempe waktu itu, ya udah makan aja tempe sama nasi sama sambal. Kadang juga cuma tahu, sambal sama nasi, udah itu aja dimakan. Yang penting kita nikmat, udah itu aja. Kita syukurin apapun terasa nikmat teman-teman. Toh kalau kita suatu saat nanti bisa menjadi orang besar, menjadi orang kaya, menjadi orang yang katakanlah berhasil, setidaknya di saat itu kita bisa mengenang bahwa kita pernah susah, dan kita bisa benar-benar bersyukur. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu dan lebih mengerti kehidupan orang lain yang tidak mampu. Toh hidup tidak selamanya kita di bawah, hidup tidak selamanya kita di atas, hidup selalu berputar ya teman-teman. Itulah cerita saya dengan teman saya yang sebelumnya, sehingga panjang lebar obrolan saya jadi kesana kesini. Jadi saya putuskan untuk mengakhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next my video. Jangan lupa dukung saya, karena tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Serta jangan lupa jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Oke? Komen di bawah. Kita menjadi keluarga, kita berkomunikasi, menjadi seorang teman yang saling mendukung, menyemangati, saling menyemangati. Oke, see you next my video. Bye bye.